Ya, selamat datang di Indonesian Digital Elevation Symposium atau lebih dekat juga disebut sebagai IDEAS 2021. Hari ini adalah acara keynote event dari IDEAS dengan tema Advancement in Data Driven Era. Keynote event ini adalah bagian dari acara tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atarik Fizado, selaku moderator hari ini. Dan sedikit tentang saya, saat ini saya bekerja di Jakarta di sebuah perusahaan e-commerce Indonesia dengan fokus di tim bisnis dan strateginya. Sebelum ini juga saya berkuliah di Rotterdam, di Erasmus University Rotterdam, dan mengambil gelar master Business Information Management dengan fokus untuk data science. Itu sedikit tentang saya, dan sebelum memulai keynote ideas ini,
kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sponsor dan media partner yang bergabung untuk mendukung kesuksesan acara Ideas. Adapun sponsor yang mendukung acara kami adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Tiket.com, Transfest, dan Algoritma. Sementara media partner yang mendukung kami adalah Kompas TV dan Kompas Gramedia, Kata Data, Times Indonesia, Caldera News, Belindo Magazine, Berita Satu, dan 16 PPI kota di Belanda, dan juga beberapa PPI negara. Oke, nah, sekilas mengenai latar belakang diadakannya keynote event ini, transformasi digital kerap dikaitkan dengan perkembangan di abad ke-21. Transformasi ini telah terbukti menjadi solusi selama pandemi COVID-19, di mana masyarakat diharuskan untuk beraktivitas secara individu tanpa kontak langsung. Tetapi di saat bersamaan juga harus terhubung antara satu sama lain. Nah, Big Data mempunyai andil besar dalam mewujudkan transisi yang serba contactless di era seperti ini. Dan Big Data ini juga dapat diaplikasikan pada hampir semua industri. Dengan memanfaatkan big data, berbagai prosedur, contohnya administrasi, dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan juga meminimalisir kontak fisik secara langsung. Namun, sejauh manakah Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menunjang optimalisasi big data? Seberapa penting peran big data di Indonesia di masa yang akan datang? Dan tentu saja apa konsekuensi dan manfaat yang diberikan oleh big data, dan risiko apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir konsekuensi ini. Nah, untuk membahas poin-poin dan pertanyaan tersebut, kita akan ditemani oleh dua pembicara. Pembicara pertama pada hari ini adalah Bapak Edi Purnawan, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah, Pak Edi ini sudah ada bersama kita sekarang. Mungkin sedikit background untuk Bapak Edi. Selain menjadi Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Bapak Edi adalah seorang ekonom dan dosen aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, tempat yang sama di mana beliau mendapatkan gelar sarjananya. Pak Edi lalu mendapat gelar Masters di Monash University dengan jurusan Ekonomi dan gelar PhD di University of Melbourne, Department of Economics. Nah, Pak Edi juga pernah memberikan kuliah umum di universitas-universitas kelas dunia seperti Universitas Solheim di Jerman, Universitas Osnabrück di Jerman, dan Universitas Harvard, serta Universitas Cambridge di Inggris. Nah, jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Edi dan terima kasih atas ketersediaannya Pak untuk menjadi pembicara hari ini. Nah, pembicara kedua kita untuk hari ini adalah Ibu Mira Thayyibah, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sedikit background untuk Ibu Mira Thayyibah. Dengan pengalamannya selama 2 dekade di pemerintahan, beliau terkenal dengan keahliannya dalam e-commerce, ekonomi kreatif digital, dan pengembangan infrastruktur digital. Dia telah memimpin berbagai inisiatif digital nasional, terutama Rencana Pita Lebar Indonesia, Peta Jalan E-commerce Indonesia, dan juga Peta Jalan Digital Indonesia. Beliau juga menjadi anggota Dewan ICT Nasional sejak tahun 2014. Dan atas kontribusinya yang luar biasa, beliau telah menerima penghargaan terhormat Satya Lancana Karya Satya tahun 2017 dari Presiden Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Edi dan Ibu Mira yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara di sore hari ini. Namun sayang sekali karena Ibu Mira berhalangan hadir karena satu dan lain hal, hari ini kita hanya akan mendengarkan keynote dari Ibu Mira melalui presentasi yang sudah direkam sebelumnya. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan untuk mengikuti peraturan tata tertib acara demi kenyamanan kita bersama. Nah, tata tertibnya ada di slide yang sudah ditunjukkan oleh panitia. Pertama, mohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Pada sesi tanya jawab, diharapkan untuk menulis pertanyaan di chat box, dan
Nanti saya akan bacakan kurang lebih 3 pertanyaan yang terpilih. Lalu mohon untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung dan masang virtual background untuk virtual background yang telah kami kirimkan melalui email. Dan juga mohon untuk mengatur display name sesuai dengan nama yang didaftarkan di formulir registrasi. Presensi atau absensi ini akan berbentuk feedback yang akan kami bagikan di akhir acara. Dan terakhir, mohon untuk menghormati privasi narasumber, moderator, dan peserta lainnya. Jika ada hal yang kurang berkenan dari peserta lain, mohon laporkan ke tim panitia. Oke, sebelum kita mulai sesi ini, nanti akan ada sesi foto bersama, mungkin dari panitia yang panitia akan coba mengaturnya. Oke. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan memulai Keynote Ideas 2021 hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar untuk nantinya akan kita jawab dalam sesi Q&A setelah sesi presentasi pertama kita selesai. Dalam judul topik hari ini, Advancement in Data-Driven Era, Bapak Edi Purnawan akan memaparkan mengenai peran Big Data dalam perekonomian di Indonesia, khususnya Big Data yang melalui Bank Indonesia. Tanpa lama-lama lagi, kepada pembicara pertama kita, Bapak Edi Purnawan, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang di Belanda. Selamat sore di Indonesia juga sudah sore ya. Baik. Saya Edi Purnawan. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Moderatornya ternyata dari mana tadi ya? Tokopedia ya, Topet. Itu kebetulan Ya, Mas Muhammad Fizado ya. Dari Tokopedia itu analis saya barusan diterima di Tokopedia per tanggal 16 kemarin. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang berarti hari ini dia pindah ke Tokopedia. Jadi seperti Anda dong, Anda Sales Operation Associate ya di Tokopedia. Luar biasa itu Tokopedia sekarang ya, karena eranya era digital. Jadi semuanya sekarang harus serba digital. Kalau nggak mau digital harus keluar rumah, maka risikonya terpapar lebih dahsyat. Apalagi sekarang ini lagi PPKM ya, lagi tinggi-tingginya kasus maupun kematian COVID di Indonesia. Mudah-mudahan bisa diatasi oleh pemerintah dan oleh masyarakat, oleh komunitas. Oke, baik. Saya diberi tugas oleh panitia yang intisarinya saya diminta untuk menjelaskan bagaimana sih peran Big Data dalam operasi di Bank Sentral. Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Kemudian kira-kira nanti contohnya apa sih yang di BI atau di tempat lain. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah beberapa hal yang terkait dengan Central Bank Digital Currency dan QRIS ya. Quick Response Code Indonesian Standard itu yang dikeluarkan pada 17 Agustus 2019 ya oleh Pak Gubernur pada waktu itu, pada saat peringatan upacara Hari Kemerdekaan. Oke, baik. Saya kira saya singkat saja. Nanti yang rekaman dari
Bu Mira atau Yipa mungkin nanti lebih panjang. Biasanya kalau rekaman lebih panjang tuh. Oke, saya mulai ya. Saya izin share. Oh ya, saya terima kasih kepada siapa Berto sama kepada Syahnas yang sudah mengatur acara ini dengan panitia yang lain. Oke, saya share PowerPoint. Saya sudah siapin nih. Nah, ini dia. Jadi Big Data, bagaimana peran dan implementasi pada BI, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Itu seperti apa sih perkembangannya sekarang? Oke, jadi kalau kita lihat, itu data creation, data itu can create competitive advantage ya. Mengapa ya? Karena kalau perusahaan atau regulator atau pelaku usaha itu tidak memiliki data yang recent dan juga real time, maka dia akan kalah dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, data has a very potential for increasing the competitive advantage. Nah, antara lain yang menjadi catatan di HBR 2020, Harvard Business Review, itu disebutkan how much added value customer bisa di-provide atau stakeholders kalau regulator ya bisa disediakan dengan data yang recent dan juga real time. Jadi value added-nya berapa banyak, berapa valuable, itu sangat penting. Kemudian termasuk juga Anda kalau tidak punya data yang komplit dan juga recent, biasanya akan tertinggal tadi ya. Termasuk juga di dalamnya, how soon does the company reach a point where additional customer atau stakeholders that use the data no longer enhance the value of offering. Jadi value yang diberikan kepada pihak yang lain, apakah itu customer kita kalau kita perusahaan, atau kalau regulator ya stakeholders-nya, market player yang diusin oleh regulator itu menerima values di situ. Termasuk yang lain adalah how fast does the relevance of the user data depreciate. Depresiasi dari values tadi juga menjadi perhatian dari perusahaan ataupun regulator. Itu ada bisa di HBR, Harvard Business Review 2020. Termasuk juga adalah data proprietary. Kira-kira kurang lebih it can be purchased from other sources. Jadi kalau dia bisa disediakan oleh perusahaan atau oleh regulator, kemudian tidak mudah di-copy, jadi artinya dia valuable, kemudian reverse engineers, maka perusahaan Anda akan mendapatkan competitive advantage yang lebih tinggi. Kemudian how hard is it to imitate the product improvement based on the consumers atau stakeholder data. Makin gampang di-imitate, maka values-nya competitive advantage yang diciptakannya lebih rendah. Makin susah di-imitate, maka makin valuable kepada target market kita atau target player kita. Kemudian, does the data from one user help improve the product for the same users or for others? Jadi, di perusahaan atau di bisnis, termasuk juga para penentu regulasi, the improvement of the product, dan tentu saja kontribusi dari produk dalam hal ini adalah data kepada market player atau customer, kemudian mereka bisa saling membantu satu dengan yang lain, bermanfaat, datanya itu satu dengan yang lain, itu menentukan competitive advantage dari data yang dikoleksi. Jadi, how valuable the data to the customer atau to the stakeholder atau to the market player is more and more important. Oleh karena itu, maka frekuensi termasuk juga recent, termasuk juga real-time data itu saat ini semakin valuable. Kemudian di HBR yang lain ada juga dibahas
mengenai hal ini. Jadi terutama yang kalau saya nggak salah ingat itu judulnya adalah how sexiest the big data, something like that. Judulnya tepatnya adalah Data Scientist, the Sexiest Job for the 21st Century. Saya ingatnya cuma sexiest-nya. The Sexiest Job of the 21st Century oleh Davenport dan Patil. Termasuk juga ada kalau berkaitan dengan Big Data, itu 2012, HBR juga itu menuliskan mengenai The Management Revolution, tapi itu 9 tahun yang lalu. Jadi intisarinya apa? Intisarinya seperti halnya yang disebutkan di dalam HBR 2012 oleh Peter Drucker dan temannya, si Edward Deming, you can manage what you don't measure. Then you have to measure for everything, especially you are concerned about. Jadi kalau kamu tidak bisa memanage, itu salah satu sebabnya adalah you can measure. Then you have the factors of quantitative measurement in order to prepare and then manage that. Jadi salah satunya kalau yang sekarang adalah kita harus bisa mengukur informasi atau data itu dengan sesuatu yang sangat cepat, kemudian sangat bervariasi informasinya, sangat huge volumenya, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah why the recent explosion of digital data is so important. Jawabannya adalah because with the big data, the manager can measure and hence know radically more about their business and directly translate that knowledge into the improved decision making and finally improve the performance. Jadi penting sekali sekarang mengukur sesuatu yang sebelumnya tidak bisa terukur dengan metodologi konvensional. Kemudian ada juga buku yang dikarang oleh bacanya gimana ini? Zhukovsky dan Zaichenko disebutkan bahwa big data is the data set that are so big, so complex that traditional data processing application software tidak bisa untuk mengolahnya, tidak bisa untuk to deal with them. Kemudian juga keduanya ini buku tahun 2020 ya, masih baru. Big data challenge include yang pertama adalah capturing, kemudian storaging, data storage, kemudian analyzing, searching, sharing, transferring, visualization, querying, updating, information privacy, and data sources. Jadi ini adalah parts of the big data businesses, termasuk juga big data problem juga yang dihadapi oleh pemerintah banyak negara sekarang, semuanya ingin juga menyediakan data real time online, kemudian yang tentu saja relevan. Jadi ada data yang structured, ada data yang tidak terstruktur. Nah, big data application ini atau platform ini mestinya kemudian bisa mengolah yang tidak terstruktur menjadi lebih terstruktur dan akhirnya digunakan informasi dari data yang lebih terstruktur itu melalui proses pengolahan untuk bahan-bahan yang berguna sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan putusan apakah bisnis ataupun dalam proses pembuatan regulasi oleh regulator. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang disampaikan oleh dua orang ini. Kemudian kita lihat peran penting big data tadi juga sudah disampaikan. Jadi ada ukuran yang dahsyat besarnya, bahkan di beberapa buku disebutkan kalau kita kumpulkan data selama setahun, kemudian dimasukkan ke piringan, ke CD, katanya kalau CD ditumpuk itu bisa sampai bulan katanya. Karena sedemikian masifnya data yang dikoleksi oleh yang menggunakan data itu.
Kemudian balik lagi dari bulan ke bumi, saking banyaknya. Tidak hanya megabytes, terabytes, dan sekarang banyak lagi istilah yang lain yang pangkatnya lebih dari 5, 6, dan seterusnya. Jadi ada 5 karakteristik big data. Yang pertama adalah volume, yang kedua velocity, yang ketiga variety, kemudian veracity, dan values. Kemudian kalau by definition FSB mengatakan bahwa big data itu adalah the massive 5 V's of data that is generated by the increasing use of digital tools and information system. Jadi saya ingin balik lagi sedikit untuk mengenergize kita di ini, catatannya bagus nih. Dari si Peter Drucker kan sangat terkenal dia ya. Peter Drucker, if not mistaken, he got the Nobel Prize literate ya. Si Peter Drucker menyampaikan bersama dengan Edward Deming, you can manage what you don't measure. Jadi disebutkan di beberapa catatannya bahwa big data is far more powerful than the past methodology. Yang sekarang eksekutif can measure and therefore manage more precisely, terutama perasaan konsumen itu terhadap atau preferensi konsumen terhadap sebuah produk atau market player terhadap kebijakan misalnya. Itu bisa diketahui real time online. Kemudian they can make better prediction and smarter decision. Itu salah satunya ya. They can target more effective intervention pada akhirnya di area yang so far have been dominated by intuition, ya, rather than by the relevant information atau data. Jadi kalau selama ini misalnya regulator hanya menggunakan intuisi, nah intuisinya sekarang harus dijustifikasi dengan data real time, yang online, yang relevan, yang lebih terstruktur sehingga keputusannya menjadi lebih tepat karena mewakili preferensi dari konsumen, preferensi dari market player. Supaya kemudian informasi itu sesuai dengan apa yang akan diputuskan. Jadi know your customer atau know your market player itu penting sekali bagi regulator. Bagi bisnis juga penting. Bagi individu juga penting. Know your friends more compared to your friends know you more, maka Anda akan successful. Jadi siapapun kita yang mengetahui partner kita secara lebih detail, maka biasanya kita akan lebih berhasil dibandingkan orang yang tidak mengetahui siapa partnernya, kira-kira begitu. Karena begitu mengetahui, maka kita bisa melayani dengan lebih baik. Bisa melayani lebih baik artinya dia lebih loyal kepada kita lebih lama, lebih suka kepada kita lah, kira-kira begitu. Sehingga yang penting dalam hidup itu salah satunya adalah you know others better than others know you. Itu lebih penting itu. Putting on someone's shoes itu very important principle. Jadi Anda tahu bagaimana posisi orang lain, apa yang dirasakan, apa yang disukai dan seterusnya, maka Anda bisa lebih berhasil dibandingkan Anda menonjolkan diri Anda sendiri di depan orang lain. Itu membuat kurang berhasil, biasanya seperti itu. Kemudian more data, no cross the internet every second than ever before. Dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu apalagi ya. Ketika komputer pertama kali muncul itu, kalau saya tidak salah ingat 1980-an itu ya. Saya mahasiswa masuk di UGM, itu komputernya masih yang kedip-kedip itu, yang hijau itu. Itu komputer pertama kali masuk, kemudian saya ikut kursus di Puskom, Pusat Komputer di UGM. Pengajarnya juga belum paham betul, tetapi nekat dia kayaknya dari ilmu statistik ya. Jadi pada saat ngajar beliau belajar juga sepertinya, karena belum ada ilmunya waktu itu.
Begitu tuanya saya ya berarti ya. Sudah sangat lama sekali itu. Kemudian the managerial challenge, however, are very real. Senior decision makers have to learn to ask the right question, to embrace the evidence based on the decision making. Itu beberapa hal yang penting ya, termasuk juga IT departments have to work hard to integrate all the relevant information internally or externally, and then use it for the decision on the company. Kemudian kalau kita bicara contoh, contohnya banyak itu. Yang sekarang yang di luar Bank Indonesia dulu ya. Contohnya misalnya di sektor kesehatan misalnya. Setiap klinik, puskesmas maupun rumah sakit yang menggunakan software yang berbeda akan membuat data sendiri-sendiri. Kemudian dikirim ke dinas kabupaten atau kota atau provinsi atau bahkan ke kementerian, yang pasti akan semrawut tuh. Karena berbeda jenis software yang digunakan dengan yang lain, maka mestinya big data platform yang bisa menyeleksi itu, bisa membuat unstructured menjadi lebih structured, sehingga data itu bisa lebih relevan digunakan oleh pengambil kebijakan. Big data juga bisa diterapkan di bidang transportasi. Saya kira Anda juga sudah menggunakan ini. Misalnya untuk mengatasi kemacetan misalnya. Anda pakai itu kan, pakai Google Map atau pakai Waze atau di dalamnya ada GPS yang mengidentifikasi ada di mana dan kemacetan ada di mana dan seterusnya. Nah itu real time online menggunakan prediction juga. Itu menggunakan big data juga. Data konversi ini bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Anda. Kira-kira lewat jalan yang tercepat menuju ke tujuan melalui jalan yang mana, untuk menghindari kemacetan. Di bidang pertanian, big data juga bisa membantu riset lahan pertanian misalnya. Misalnya dengan mengambil data foto satelit yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, kemudian curah hujan, dan lain sebagainya. Kemudian dari variety of data itu, kemudian di-entry ke dalam platform big data. Kemudian dianalisis. Nah, hasil analisis itu bisa digunakan untuk membantu misalnya regulator di bidang pertanian, misalnya di pertanian, atau yang digunakan oleh teman-teman UGM di Departemen Pertanian, di Fakultas Pertanian itu memberikan informasi kapan sampai pada bisa kapan harus mulai nanam untuk tanaman tertentu. Karena alat yang digunakan itu bisa mendeteksi kira-kira kapan waktu yang optimal itu. Nah, itu juga menggunakan data-data yang semrawut kemudian disaring sedemikian rupa sehingga menjadi lebih terstruktur dan relevan digunakan. Jadi mohon maaf Pak, interupsi. Ini slide-nya boleh minta tolong dibenarkan nggak ya Pak? Sekarang terlihat agak tergeser sepertinya. Jadi kurang jelas informasi yang disampaikan. Nah ya. Yang ini sudah ya? Oke. Ya, ini udah Pak. Terima kasih Pak. Boleh lanjutkan kembali. Oke. Kemudian tadi ini sudah. Sekarang bagaimana dengan di Bank Indonesia? Jadi, apakah Bank Sentral sudah menggunakan Big Data? Kemudian tantangan pemanfaatan Big Data di Bank Sentral. Jadi di Bank Indonesia sesungguhnya sudah digunakan Big Data yang area pemanfaatannya antara lain adalah saya kolek itu salah satunya adalah NLP atau Natural Language Processing. Jadi kalau big data itu kan ada conversion dari teks dan juga dari berbagai macam objek yang lain, kemudian dirubah, di-capture sehingga menjadi informasi yang relevan. Nah, di situ ada NLP atau Natural Language Processing di situ. Termasuk di dalamnya digunakan untuk nowcasting.
Nowcasting itu adalah forecasting reason indicators, termasuk juga pas, tapi yang pas yang sangat near reason, atau untuk memforecast yang akan datang tapi yang very short reason yang akan datang. Itu juga sudah digunakan di Bank Indonesia. Kemudian analisis data yang kemudian digunakan oleh teman-teman terutama di Bank Indonesia adalah yang data granular atau data yang sifatnya lebih detail, kompleks, kemudian detail, seperti misalnya di pasar tenaga kerja, seperti misalnya juga di nanti ada contohnya di belakang. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah subtek dan rektek. Subtek dan rektek ini juga digunakan oleh Bank Sentral. Subtek adalah supervision teknologi dengan teknologi. Jadi kalau misalnya Bank Sentral yang masih konvensional misalnya, dia harus melakukan pengawasan yang dilakukan secara manual misalnya. It takes time and also it takes the money, it takes the budget more. Tetapi ketika diciptakan sebuah sarana teknologi untuk mensupervisi, maka tidak perlu datang, termasuk juga ongkos untuk mensupervisinya menjadi lebih murah, sehingga ini menjadi lebih efisien. Untuk yang rektek, ini kalau di BI, lebih banyak dilakukan di DKSP, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Jadi bagaimana meregulasi nanti secara teknologikal, mestinya ini juga sedang dan akan dikembangkan oleh Bank Indonesia. Ya lebih banyak menggunakan kalau untuk perbankan adalah OJK, ya karena OJK adalah regulatornya perbankan. Tapi untuk yang sistem pembayaran adalah dengan Bank Indonesia. Oke, yang bagaimana dengan tantangan dalam pemanfaatan big data di Bank Sentral? Tantangannya antara lain adalah infrastruktur IT-nya di Bank Indonesia meskipun sangat masif, investasi di bidang infrastruktur untuk information technology, tetapi pada saat deal dengan vendor itu kadang-kadang ada hambat dan Bank Indonesia. Jadi kita dorong Bank Indonesia untuk lebih dahsyat lagi menyediakan infrastruktur IT untuk menyambut era data enhancement, terutama big data ini. Kemudian SDM itu juga tantangan ke depan. Jadi orang-orang yang mahir di bidang data science itu sangat diperlukan sekarang dan sangat mahal itu harganya itu. Kemudian pengolahan data granular dan organic data itu juga masih menjadi tantangan. Kadang-kadang pengumpulannya mudah, tapi bagaimana kemudian data yang unstructured itu dibuat menjadi structured dan relevan itu kadang-kadang masih membutuhkan wisdom dari regulator. Kemudian kualitas data dapat berdampak kepada reputasi, kemenangan perolehan big data, dan data privacy itu adalah tantangan-tantangan ke depan. Berikutnya adalah dalam kebijakannya Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia telah memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan big data secara intensif, memanfaatkan big data ini sejak 2015. Jadi ini salah satunya karena Bank Indonesia adalah salah satu pilar penting dalam stabilitas sistem keuangan. Dia merespon perkembangan perekonomian makro dan juga keuangan, termasuk juga keuangan digital, serta memperkuat proses pengambilan putusan di sektor moneter, SSK, dan sistem pembayaran melalui big data. Jadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan yang melibatkan big data itu antara lain memitigasi data lag atau data yaitu mengatasi data lag dengan menyediakan
indikator baru secara lebih cepat. Kemudian ada market and investor behavior, itu dilakukan analisis dan prediksi, jadi termasuk juga no costing, perilaku pelaku ekonomi di pasar dan sistem keuangan. Kemudian berikutnya adalah public perception, itu mengetahui persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakannya Bank Indonesia. Dan banyak juga ini SDM Bank Indonesia yang belajar mengenai network ke luar negeri. Di situ juga banyak terkait dengan big data. Salah satunya adalah analisis keterkaitan antar pelaku dalam perekonomian, termasuk keterkaitan antar risiko dari pelaku-pelaku atau bisnis ya. Itu big data bisa masuk di situ. Kemudian kita lihat berikutnya adalah peran big data dalam kebijakan Bank Indonesia itu sudah diatur tahap-tahapnya. Jadi pemanfaatan big data oleh BI itu menciptakan persepsi publik terhadap kebijakan moneternya dan makroprudensialnya Bank Indonesia serta sistem pembayaran. Tahap-tahapnya ada 3, yaitu 2015-2018 itu disebut sebagai establishing foundation, kemudian 2019-2021 sampai tahun ini empowering, kemudian executing innovation itu 2021 ke depan. Yang sampai 2018, mulainya 2015, adalah proses pembangunan fondasi yang pokok dalam pemanfaatan big data melalui pilot project yang telah dilaksanakan, yang menghasilkan sejumlah indikator baru yang berasal dari berbagai jenis website atau portal online. Itu sampai 2018. Meskipun sekarang masih terus berlaku ya. Kemudian empowering itu proses yang meliputi pembangunan kapabilitas, kemudian mengolah dan menganalisis big data sehingga big data analytics itu dapat mulai digunakan sebagai bagian dari assessment framework terhadap pengawasan sistem pembayaran. Karena Bank Indonesia salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap PJP, penyedia jasa keuangan ya. Jadi pembayaran adanya di Bank Indonesia. Istilah-istilahnya macam-macam di Bank Indonesia. Ada PJP, ada PJSP, kemudian ada PIP, dan seterusnya. Kemudian 2021 ke depan adalah innovation, yaitu pada proses akhir ini atau fase akhir ini ditandai dengan big data di Bank Indonesia digunakan secara berkala atau real time sehingga dapat mendukung terciptanya inovasi penyediaan data atau indikator yang baru dengan memanfaatkan sumber data yang bervariasi tinggi. Jadi seperti 5P tadi ya, ada variety. Jadi jenisnya banyak sekali data itu. Sehingga kalau dikumpulkan kemudian diolah, maka harus tersedia yang betul-betul relevan gitu ya. Tidak boleh kemudian setiap informasi atau data yang dikoleksi kemudian digunakan. Kadang-kadang ada juga yang garbage juga data itu, atau yang tidak bisa digunakan. Jadi memang harus diproses demikian rupa sehingga pada akhirnya dihasilkan data yang relevan. Berikutnya adalah, nah ini beberapa indikator yang tercipta, yang diinisiasi di Bank Indonesia. Jadi BI telah melaksanakan sejumlah pilot project yang menghasilkan beberapa indikator baru. Ini salah satunya antara lain adalah ini, yaitu indikator job vacancy, yaitu terbentuk dari teks iklan lowongan kerja, loker, yang menunjukkan semakin tinggi penawaran lapangan kerja dan meningkatkan indikator ekonomi. Kemudian indikator identifikasi struktur keterkaitan pelaku dalam sistem pembayaran. Nah, indikator jenis ini digunakan untuk mengawasi dalam rangka mitigasi risiko sistemik dengan menggunakan data transaksi BI RTGS, Real Time Gross Settlement.
Nanti akan ada yang baru namanya BI Fast. Itu menggantikan SKNBI ya. Nah, indikator-indikator yang tercipta ini akan menjadi sangat relevan begitu platform big data-nya bisa mengolahnya dari yang unstructured itu menjadi structured dan menjadi data yang bisa dimanfaatkan. Indikator yang lain adalah indikator di pasar properti. Indikator ini menjadi pelengkap pada survei properti yang merupakan dari bagian dari policy-nya makroprudensial ya. Di sektor properti kemarin ada banyak kebijakan yang diambil bekerjasama dengan pemerintah, termasuk DP 0% itu tadi ya. Nah, ini pelengkap. Jadi indikator pasar properti memuat sekitar 55 kota besar. Jadi data tersebut atau indikator tersebut berasal dari 55 kota besar yang tersedia secara online dan ada text mining. Kemudian yang lain adalah indikator identifikasi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia dan BI. Nah, pilot project ini menghasilkan indikator uncertainty atau ketidakpastian pada kebijakan ekonomi yang sering disebut dengan EPU, Economic Policy Uncertainty. Anda juga bisa melihat inisiatornya ada di sebuah website. Jadi policy uncertainty Anda ketik di situ, kemudian ada data dari banyak negara. Saya kira Bank Indonesia juga sudah masuk di situ. Jadi ada economic policy uncertainty. Jadi ini beberapa pilot project yang kemudian menghasilkan indikator-indikator baru dengan menggunakan big data di Bank Indonesia. Kemudian bagaimana big data dalam perekonomian? Saya kira kita sangat sedih sekarang karena COVID belum berakhir dan masih tinggi sekali, sehingga kita PPKM darurat di beberapa kota di Indonesia. Jadi ini bisa digunakan tuh big data analytics yang nanti akan berkontribusi secara sangat signifikan dalam menghadirkan indikator yang bersifat high frequency dan timely melalui pemanfaatan data granuler atau datanya lebih detail, lebih bagus dan real time, timely, online, bisa diakses oleh pengambil kebijakan terutama. Termasuk juga mestinya data mengenai jumlah kasus dan seterusnya ini sudah harus online, bisa disinkronkan, bisa dilihat secara transparan sehingga begitu Satgas COVID menyatakan nilai tertentu mestinya kemudian bisa dicocokkan dengan data yang dikumpulkan dari daerah-daerah itu karena real time online kemudian timely. Kemudian sejumlah indikator yang telah dikembangkan itu antara lain adalah indikator konsumsi dan pendapatan rumah tangga dari data granulernya SKNBI. Kemudian indikator aktivitas korporasi dan investasi dari BI RTGS, BI Real Time Cross Settlement, SKNBI itu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Kemudian indikator kerentanan dan kekhawatiran masyarakat dari data pemberitaan, termasuk indikator aktivitas perdagangan yang diolah dari data granuler portal online. Jadi ada beberapa yang sudah dilakukan oleh di dalam perekonomian oleh Bank Indonesia maupun oleh pemerintah. Nah, big data di BI hingga 2021 itu kurang lebih angkanya seperti ini ya. Ini saya di supply datanya oleh teman-teman dari Bank Indonesia yang baik-baik itu, terutama dari Departemen Statistik saya kira tadi dibantu juga oleh Bu Diah Nastiti ya. Jadi manajemen strategiknya Bank Indonesia. Itu antara lain sampai 2021 ada 31 use case big data analitik sejak 2015. 20 use case moneter dan market. Contohnya adalah indikator demand tenaga kerja dari data iklan lowongan kerja, machine learning untuk behavior modeling, dan proyeksi flows investor asing di pasar SPN. Kemudian 7 use case
stabilitas sistem keuangan, contohnya tax mining, ini digunakan untuk mendeteksi secara dini instabilitas sistem keuangan dari pemberitaan-pemberitaan. Kemudian for use case pembayaran, contohnya adalah network analysis dan interconnectedness PCSP, penyedia jasa sistem pembayaran ya, antara penyedia dan pelaku kadang-kadang tertukar ya. Jadi PCSP itu berkaitan dengan jasa sistem pembayaran dari data PIRTGS dan SKNPI. Kemudian ada 17 jenis sumber data dan 24 indikator telah diproduksi secara rutin di Bank Indonesia. Berikutnya adalah ini yang banyak dilakukan oleh Bank Indonesia, itu meskipun ini masih ekspektasi ya, ini saya kira yang terakhir saja, yaitu data hub. Jadi dalam data hub itu berisi capturing, kemudian analytics, kemudian data as a service, di mana di situ ada portal pusat layanan data, kemudian ada data sharing, ada Open API dan FTP, serta enterprise data dashboard. Nah, dari data itu nanti kemudian bisa dilakukan layanan terhadap open banking dan retail payment. Retail payment antara lain adalah BI Fast tadi akan mudah-mudahan bisa terselenggara akhir tahun. Kemudian ada BT, ada KRIS, ada GPN, ada SKNPI. Kemudian yang besar-besar adalah BIRTGS, SSSS, kemudian ETP, Central Clearing Counterpart, kemudian Trade Repository, dan Market Operator. Kemudian di Open Banking ada nanti akan dilakukan standarisasi Open API berupa data, teknis, dan security, serta tata kelola, serta pengaturan perizinan dan pengawasan. Itu berkaitan dengan regulasi, jadi terkait dengan subtech, termasuk juga bagaimana menghindarkan dari serangan-serangan dari cyber security, termasuk juga database-nya, termasuk cloud policy-nya seperti apa, termasuk subtech dan regtech-nya seperti apa. Dan dari situ dimanfaatkan data untuk kepentingan khususnya Bank Indonesia itu adalah menjadi bank sentral digital terdepan di emerging economy yang juga membantu memajukan perekonomian Indonesia. Maka dengan data hub ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk perekonomian dan terutama untuk keuangan digital, termasuk dalamnya adalah inklusi keuangan, pengembangan inovasi industri, termasuk digital, dan kebijakan dan pengawasan. Saya kira sementara itu dulu, waktunya sudah jam berapa ini? 16.54. Jadi saya sudah kelamaan, saya kira nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi intisarinya yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa terhadap big data ini, Bank Indonesia sudah sangat perhatiannya sudah sangat besar, infrastrukturnya yang dibangun juga sudah sangat masif. Kemudian ke depan saya kira akan lebih masif lagi karena visinya Bank Indonesia menjadi bank sentral digital yang terdepan di emerging economy. Jadi bisa dibandingkan dengan negara-negara emerging yang lain. Kemudian Bank Indonesia dari aspek digitalisasi ingin menjadi yang paling maju ya, yang terdepan. Yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan adalah mengenai yang pertama tadi. Jadi, if you cannot measure, then you cannot manage. Itu sangat penting itu. Bahwa sebagai regulator, sebagai perusahaan, sebagai yang berkecimpung di market, maka you have to measure
everything. If you can manage, if you can measure, you can manage what you don't measure. Jadi kalau kemudian kita memiliki informasi yang tidak terstruktur, itu kecenderungan berhasilnya lebih kecil dibandingkan kalau kemudian kita bisa mengukurnya, kemudian menjadikan informasi itu menjadi data yang relevan, dan akhirnya dari data itu jadikan informasi yang relevan dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira sementara itu, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator, Mas Fizzado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi atas pemaparannya yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Jadi tadi Bapak Edi sudah menyampaikan pentingnya big data itu untuk Indonesia ya, dan mungkin untuk Bank Indonesia secara khusus supaya kita bisa mengambil keuntungan lebih banyak lagi dari big data yang udah hari ini. Selain itu, Bapak Edi tadi juga sudah menyampaikan beberapa implementasi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia menggunakan big data, seperti contohnya tadi satu yang membuat saya cukup paling tertarik itu tentang nowcasting ya Pak, tentang forecast untuk periode yang short to medium term mungkin. Itu ya sangat menarik sih Pak penggunaan big data untuk itu. Lalu ada juga tadi Pak Edi sudah menyampaikan tantangan, terutama tentang infrastruktur IT di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang tentu saja masif dan butuh pengembangan yang masif pula. Dan terakhir, tadi Bapak Edi sempat memaparkan visi ke depannya bahwa Bank Indonesia akan memiliki sebuah data hub di mana tujuannya nanti ini bisa digunakan secara real time bagi aktor-aktor perbankan ataupun industri lainnya di Indonesia untuk bisa menggunakan data hub ini dan meningkatkan kemampuannya untuk membuat sebuah keputusan yang lebih berdasarkan data dibandingkan oleh intuisi ya Pak. Gitu. Nah, mungkin setelah pemaparan Bapak Edi ini, kita bisa melanjutkan ke sesi Q&A. Tadi saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari penonton Pak, dari Henka Gonzales. Nah, Henka ini bertanya, beberapa waktu lalu ia sempat berbicara dengan beberapa UMKM di Belanda dan juga di Indonesia. Menurut mereka, data-driven decision itu hanya untuk the big guy. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Edi, dari manakah UMKM ini bisa memulai menggunakan data untuk memperbaiki usaha-usaha mereka, Pak? Oke, itu kalau di Bank Indonesia, UMKM itu kayak teman sejatinya. Jadi dari mulai Sabang sampai Merauke, Bank Indonesia punya kantor perwakilan. Itu UMKM itu sangat masif dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dan pada akhirnya di setiap tahun ada festival UMKM ya, yang akan mengangkat UMKM daerah, terutama yang bagus-bagus, kemudian bisa menginspirasi UMKM yang lain yang ada di sekitar daerahnya. Dan itu dilombakan saya kira setiap tahun. Dan keren-keren itu sesungguhnya produk UMKM di Indonesia. Tapi itu belum tercakup dalam apa yang jadi topik kita pada kali ini, yaitu big data. Tapi kalau kita melihat Bank Indonesia itu mengeluarkan sebuah publikasi. Publikasi itu namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Nah, di situ dibahas mengenai bagaimana sih sistem pembayaran
di Indonesia dari saat ini Anda juga sudah melihat bagaimana proses dan tahapnya sampai nanti 2025. Nah, di situ dijelaskan juga mengenai apa yang disebut dengan data hub atau data hub. Jadi Bank Indonesia itu sedang dalam proses membangun data hub sebagai infrastruktur publik yang memungkinkan keterbukaan data atau data openness dan menggunakannya untuk kepentingan publik. Ya. Infrastruktur tersebut itu di dalamnya ada memanfaatkan data yang detail tadi ya, ada data granular dari transaksi pembayaran. Untuk itu maka payment ID yang memungkinkan proses pengolahan data granular oleh data hub itu juga akan dirancang memanfaatkan data dan informasi dalam transaksi pembayaran. Jadi data dan informasi yang dihasilkan itu akan terbuka bagi publik berdasarkan persetujuan dari pemilik data tersebut. Nah, strategi ini itu diharapkan mampu menjembatani pembiayaan UMKM secara lebih efektif. Mengapa ya UMKM pada akhirnya bisa mengakses itu, kemudian bisa menggunakannya untuk proses-proses pembayaran. Dan kita melihat di beberapa outlet UMKM itu pembayarannya sudah dengan QRIS. Jadi dengan KRIS. Nah, KRIS ini juga bagian dari pengembangan teknologi informasinya Bank Indonesia. Bahkan kalau Anda ke tempat-tempat ibadah, kalau pas sebelum PPKM ya, ketika Jumatan, kemudian kan ada kota amal itu. Nah, kalau di Bank Indonesia itu sudah mulai terbiasa. Kota amalnya nggak ada, tapi yang beredar adalah ada print out QR code itu ya. QR code Indonesian Standard atau KRIS, sehingga ketika misalnya Anda punya wallet dan ada isinya, kemudian Anda bisa menggunakan HP Anda untuk melakukan sedekah pada saat itu beredar di depan jamaah itu ya. Sehingga tinggal klik misalnya, dan itu saya kira akan lebih besar itu sedekahnya. Mengapa ya? Karena kalau mengisi kota amal kan ada kotanya cuma kecil itu ya. Jadi isinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau dengan KRIS maka itu bisa diisi sesuai dengan ya pentok-pentoknya wallet Anda ada berapa uangnya, mungkin bisa disedekahkan semuanya misalnya. Apalagi zaman susah seperti sekarang. Siapa yang bersedekah lebih banyak, maka sesungguhnya dia sedang bersedekah kepada dirinya sendiri. Kebaikan itu akan balik kepada dirinya sendiri. Kalau di Islam disebutnya seperti itu. Tidak akan berkurang uang yang disedekahkan, termasuk juga dengan KRIS, kecuali ada 3 kata yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi saatnya bagi Anda untuk beli di UMKM pakai KRIS. Sedekah bagi yang Muslim, misalnya di masjid, atau bagi yang beragama yang lain, kalau misalnya mau bersedekah di gereja dan seterusnya, bisa juga itu mulai menghubungi Bank Indonesia, kemudian minta itu kode itu, QR code, sehingga pada saat nanti PPKM sudah dibuka, maka Anda bisa melakukan itu. Dan itu tidak akan habis uang Anda, tidak akan berkurang bahkan, malah bertambah. Nah, data hub ini akan mengintegrasikan perolehan dan lalu lintas data granular atau data detail itu terkait dengan transaksi pembayaran. Nah, dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 itu juga sedang dirintis infrastruktur yang menjadi hub lalu lintas data pembayaran, sekaligus mengoleksi data granular yang muncul dari berbagai macam jenis transaksi pembayaran, termasuk tadi yang ada di PowerPoint itu ya. Ada open banking, kemudian ada retail payment, kemudian ada macam-macam seluruh jenis variety of transaction masuk ke dalam data hub. Nah, data hub itu mengintegrasikan perolehan data itu, data yang masif jumlahnya, varietinya banyak, kemudian kecepatannya juga luar biasa dahsyat seperti transaksi yang dilakukan sekarang dari rumah-rumah karena orang takut keluar rumah, ketularan
Delta virus itu luar biasa sekarang penularannya, maka pasti jumlahnya menjadi sangat banyak. Nah, untuk menjamin interoperabilitas, jadi antara satu platform dengan platform yang lain terhubung secara interoperable, interconnection, kemudian sebuah platform Open API itu akan dibangun untuk menghubungkan data hub dengan berbagai infrastruktur pembayaran retail dan juga ke perbankan, baik di sisi front end, middle end maupun back end. Jadi standar Open API ini digunakan dalam data hub akan diselaraskan dengan standar yang dikembangkan di bank-bank komersial melalui open banking. Nah, open banking sekarang juga sudah marak dan Bank Indonesia memfasilitasi itu. Dan kebijakan dalam open banking itu di bawah DKSP atau Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Kalau yang regulasi kepada perbankannya ada di OJK. Sehingga jawabannya seperti itu. Jadi UMKM juga sudah masuk, terutama dalam penggunaan itu tadi, di dalam strukturnya data hub yang menggunakan, kalau di kasir-kasir Anda bisa membayar dengan QR code itu, dengan kris namanya. Jadi sangat terbantu sekali itu. Dan kemudian UMKM bisa jauh lebih berkembang, sehingga Anda kalau misalnya bayarnya masih pakai uang cash, maka kadang-kadang ada kesulitan di situ kalau uangnya tidak harganya tidak genap gitu ya. Dengan kris maka tinggal di scan aja kemudian langsung uang Anda tertransfer. Jadi lebih cepat juga transaksinya, diharapkan kepada UMKM juga lebih masif dan akhirnya lebih maju UMKM. Dan itu sudah saya saksikan sendiri di daerah-daerah. UMKM yang kemudian jadi bahan binaannya Bank Indonesia itu keren-keren. Jadi saya kira hampir semua UMKM ingin dibina oleh Bank Indonesia. Tapi kemampuan Bank Indonesia terbatas. Itu menjadi piloting yang bisa menginspirasi UMKM, pengembangan UMKM yang ada di daerah-daerah. Bersama dengan DPR, itu biasanya Bank Indonesia diawasi, termasuk juga oleh Badan Supervisi Bank Indonesia, dan kita sering pada saat sebelum ada lockdown, PPKM darurat maksud saya, itu ke daerah-daerah untuk melihat bagaimana pengembangan UMKM yang dibina oleh Bank Indonesia daerah. Oke, terima kasih. Ada lagi apa enggak? Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparannya atas pertanyaan tadi. Mungkin masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi, tapi sepertinya kita hanya punya waktu untuk 1 pertanyaan lagi, Pak. Jadi saya akan pilih pertanyaan dari Monica. Dari Monica Ginggi. Kalau pertanyaannya Pak, saat ini sudah sampai seberapa jauh penggunaan high frequency data di Bank Indonesia? Dan apakah big data di Bank Indonesia hanya digunakan untuk keperluan internal BI atau ada juga yang tersedia untuk publik dan akademia ya Pak? Oke. Itu pertanyaannya. Oke, baik. High frequency data itu salah satunya yang sangat sering digunakan oleh Bank Indonesia itu ada di departemen yang mengurusi transaksi online real time. Jadi kalau teman-teman Bank Indonesia, salah satu tugasnya kan di samping monetary policy itu juga exchange rate policy, menjaga stabilitas kurs valuta asing. Nah, menjaga stabilitas kurs valuta asing itu harus dengan data real time, online, high frequency data. Jadi yang datanya intraday itu salah satunya adalah exchange rate. Nah, data exchange rate itu sudah dikelola dengan sangat baik oleh Bank Indonesia, dibuktikan dengan stabilitas kurs valuta asing, terutama rupiah terhadap US dollar. Jadi begitu rupiahnya melemah, maka ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang terkenal dengan apa yang disebut dengan intervention atau sterilization of monetary policy, dalam hal ini adalah exchange rate policy.
Kalau Pak Gubernur sering menyebutnya dengan triple intervention. Triple karena 3, jadi salah satunya, kemudian saya nggak salah ingat, yang pertama adalah melalui jual beli valuta asing di pasar spot, ya, di spot market. Di spot market itu diperjualbelikan valuta asing. Nah, Bank Indonesia bisa melakukan intervensi di situ. Yang kedua adalah market yang diciptakan oleh Bank Indonesia belum lama. Ya sudah relatif lama sih. Namanya adalah pasar DNDF. Domestic Non-Deliverable Forward. Jadi ada sebuah pasar di mana orang atau perusahaan yang membutuhkan US dollars tidak perlu kemudian melakukannya di Singapura sebagai anchor market, ya, market yang biasanya dikunjungi oleh pelaku-pelaku perusahaan atau bisnis besar. Ketika mereka katakanlah misalnya akan membayar utang, akan menggunakan US dollars dalam jumlah yang besar, atau ingin menempatkan US dollars-nya di sebuah institusi tertentu. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia bisa memfasilitasi itu sehingga demand dan supply dari valuta asing bisa dilakukan di dalam negeri melalui Bank Indonesia. Di pasarnya namanya pasar DNDF. Kemudian tentu saja yang lain adalah dengan apa yang kemarin baru saja dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi intervensinya melalui jual beli bond, ya, jual beli bond yang kemudian ketika bond dijual oleh investor asing dalam jumlah yang masif, maka biasanya kan ada capital outflow di situ. Nah, untuk mengatasi itu salah satunya adalah dengan intervensi oleh Bank Indonesia, sehingga rupiahnya cenderung stabil meskipun ada capital outflow. Tapi selalu saja ada hambatan-hambatan di sini. Tetapi pergerakan rupiah tidak terlalu volatile. Jadi Bank Indonesia kami anggap sebagai bank sentral yang mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, salah satunya melalui stabilitas kurs valuta asing. Jadi itu high frequency data yang lain, tapi bukan di Indonesia, bukan di Bank Indonesia. Itu juga terjadi di pasar modal. Jadi harga saham itu juga high frequency sekarang. Oleh karena itu maka technical analyst, termasuk juga fundamental analyst yang menggunakan technical analysis dengan metastok dan lain sebagainya, itu menggunakan data yang lebih frequent, yang intraday, yang setiap detik data itu bahkan kurang dari 1 detik sudah bisa keluar, ya. Jadi data harga saham termasuk juga data exchange rate itu high frequency dan tidak bisa kemudian ditunggu. Begitu ditunggu, Anda pergi ke toilet, maka nilainya sudah berubah dan Anda bisa tekor karena itu. Jadi dimanapun kemudian harus dipantau. Oleh karena itu maka di perbankan juga ada sebuah ruangan dealings room yang intisarinya digunakan untuk tujuan menjaga asetnya, terutama aset-aset finansialnya dalam bentuk mata uang asing. Dan isinya biasanya adalah anak muda yang melototin data itu. Kalau sudah agak senior, biasanya sudah tidak lagi di dealings room. Mengapa anak muda? Ya karena dia sistem susunan sarafnya masih bagus gitu. Tapi kalau sudah senior, sudah 40 tahun, 50 tahun apalagi, maka sarafnya sudah mulai berguguran. Sudah nggak bisa lagi mengikuti data real time online, apalagi yang high frequency. Nanti malah ngeri kalau orang-orang yang lebih senior di situ. Oleh karena itu, maka pasar modal itu dikenal sebagai junior darlings, ya, karena volatilitasnya tinggi. Jadi datanya fluktuasinya relatif tinggi, kemudian munculnya dalam detik atau bahkan kurang dari 1 detik sudah berubah datanya, tidak cocok untuk senior. Yang senior darling itu biasanya pasar bond atau obligasi. Jadi obligasi itu senior darling, termasuk juga obligasi di daerah, ya. Kalau di luar negeri obligasi county itu
senior darling. Mengapa? Karena volatilitasnya lebih rendah. Termasuk juga deposito itu senior darling. Tapi kalau Anda maunya yang high return, nah itu nggak bisa di deposito atau di pasar obligasi, karena biasanya lebih rendah, kuponnya lebih rendah. Yang lebih tinggi ya pasar modal atau di pasar valuta asing. Cuma begitu returnnya tinggi, kalau pas Anda nggak untung, drop, itu negative return-nya juga tinggi di situ. Jadi harus hati-hati di beberapa jenis financial market yang Anda tekuni. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena ini tadi pertanyaan terakhir ya, Mas Bizardo ya. Jadi intisarinya adalah you have to learn anything related to data science, because that will be much valuable for your career later. The one which is left behind in relation to data management, maka biasanya karirnya juga akan tidak terlalu menonjol. Karena sekarang everything is with the data. Seperti tadi ya di PowerPoint yang saya sampaikan di depan. If you want to be a good manager or good leaders, then you must manage your data, your relevant data. Then you have to capture and then measure the data very carefully and use it for your businesses atau your regulation if you are regulators. Begitu Mas Bizardo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Edi atas pemaparannya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Juga terima kasih kepada Vika Tendenan yang tadi memberikan pertanyaan. Mohon maaf saya salah menyebut sebelumnya. Jadi untuk sore hari ini, tidak terasa kita sudah menyelesaikan waktu untuk sesi tanya jawabnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Edi. Ini sangat bermanfaat dan semoga kita semua yang hadir di sini seperti pesan Pak Edi tadi bisa lebih banyak lagi belajar tentang data, karena ini akan sangat bermanfaat untuk perkembangan Indonesia ke depannya. Begitu. Oke. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi kedua Keynote Ideas 2021 hari ini. Dalam sesi ini, Ibu Mira Taiba akan membicarakan tentang implementasi Big Data di Indonesia serta upaya dan regulasi untuk menangani isu privasi data yang berhubungan erat dengan Big Data yang kita kumpulkan saat ini. Presentasi Ibu Mira Taiba ini sudah direkam sebelumnya, dan nanti kita akan putarkan presentasinya. Jadi mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada tahun 2020, World Economic Forum memprediksi bahwa pada tahun 2025 akan terdapat sejumlah 463 exabytes data yang diproduksi setiap hari di ekosistem digital seluruh dunia. Data tersebut terdiri dari data pribadi dan data non-pribadi, di mana keduanya sama-sama memiliki nilai ekonomi. McKinsey mencatat bahwa nilai pemanfaatan data dapat berjumlah hingga 13 triliun dolar Amerika pada tahun 2030 nanti, di mana Indonesia termasuk ke dalam 30 negara yang menjadi produsen terbesar data dunia. Selain itu, Harvard Business Review juga menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dalam kategori breakout economies sebagai negara dengan digitalisasi yang berkembang pesat di tengah keterbatasan infrastruktur. Selama pandemi COVID-19, kita telah menyaksikan bagaimana ekosistem digital menjadi semakin signifikan dan relevan. Peningkatan tersebut juga menunjukkan peran data termasuk data pribadi yang semakin vital sehingga perlu dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.
Pada tahun 2020, laporan EY Global Consumer Privacy Survey mencatat bahwa setelah pandemi COVID-19, sebanyak 54% konsumen mengaku menjadi lebih sadar akan data pribadi yang mereka bagikan. Menurut survei yang sama, 3 faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam membagikan data pribadi adalah pengumpulan dan penyimpanan yang aman, 63%, kendali terhadap data yang dibagikan 57%, dan kepercayaan terhadap perusahaan 51%. Oleh karenanya, kepercayaan konsumen bahwa keamanan data mereka terjamin menjadi hal penting untuk dijaga. Terlebih lagi, World Economic Forum memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 80% data di dunia akan dikelola oleh sektor privat. Pada tahun 2020, survei oleh PricewaterhouseCoopers melaporkan sebanyak 28% responden mengakui bahwa kepercayaan mereka terhadap perusahaan pengelola data menurun. Pemanfaatan data secara aman dan menghormati hak-hak individual memang merupakan visi kita bersama. Sayangnya, pertumbuhan data digital yang masif ini diikuti oleh tantangan tata kelola data dari ancaman penyalahgunaan data seperti kebocoran data digital dan data pribadi yang menjadi kendala dalam pemanfaatannya. IBM Security International memperkirakan bahwa pada tahun 2020, rata kerugian yang disebabkan oleh kebocoran data di tingkat global mencapai hingga 3,86 juta dolar Amerika. Kejadian kegagalan pelindungan data pribadi atau kebocoran data pribadi merupakan pelajaran penting bahwa isu pelindungan data pribadi dan privasi adalah tugas kita bersama. Sejak tahun 2019 hingga awal tahun ini, Kementerian Kominfo telah mencatat sebanyak 29 insiden kegagalan pelindungan data pribadi. Beberapa di antaranya disebabkan oleh pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi, sedangkan banyak kasus lainnya diakibatkan oleh kelalaian dalam perencanaan kegiatan operasional dan administrasi. Insiden-insiden tersebut menjadi catatan penting bagi kami sebagai pertimbangan untuk pemuktahiran kebijakan yang ada. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, Indonesia telah mengatur isu privasi dan pelindungan data pribadi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE mengatur bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi. Oleh karenanya, pemanfaatan data pribadi harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemiliknya. Selain itu, PSE atau penyelenggara sistem elektronik juga memiliki kewajiban yang telah diatur dan menjadi dasar pengenaan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban. Pada pelaksanaannya, Undang-Undang ITE juga memberikan ancaman sanksi pidana berupa denda dan penjara bagi pihak yang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, termasuk yang mengandung data pribadi milik pihak lain secara tanpa hak. Kementerian Kominfo berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk melakukan pemeriksaan, pengendalian, dan pengamanan. Dalam pelaksanaannya, kami juga terus bekerja sama dengan mitra terkait dari berbagai sektor untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait isu pelindungan privasi dan data pribadi. Kedepan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kami harapkan dapat segera diselesaikan pembahasannya agar dapat memberikan jaminan pelindungan hak pemilik data pribadi yang lebih komprehensif serta kewenangan pengawasan yang lebih signifikan. Kementerian Kominfo juga melakukan penguatan kolaborasi internasional untuk meningkatkan kerjasama di pelindungan data dan pertukaran data lintas batas negara, seperti melalui forum G20, Digital Economic Task Force, World Economic Forum, International Telecommunication Union, dan ASEAN. Kolaborasi internasional ini dilakukan atas prinsip kedaulatan dan kemandirian digital sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pengembangan infrastruktur data nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keamanan data sekaligus mendukung pengembangan data-driven policy dilakukan pemerintah antara lain melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan integrasi pusat data nasional. Kebijakan Satu Data Indonesia dan percepatan integrasi pusat data nasional menjadi sangat penting mengingat peran data digital yang semakin krusial dalam pengambilan kebijakan berbasis data oleh berbagai institusi pemerintahan, terlebih di masa pandemi ini. Selain mempercepat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, integrasi pusat data nasional juga akan mempercepat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan akan menjadi ruang untuk mengembangkan inovasi layanan pemerintahan berbasis data, antara lain penyediaan aplikasi generik pemerintahan terintegrasi yang mencakup fitur integrasi layanan pemerintahan antar instansi dalam satu aplikasi, fitur government search engine, dan fitur pusat kanal informasi seputar pemerintahan yang lebih personalized ke setiap pengguna. Pusat Data Nasional akan memiliki klasifikasi Tier 4 berbasis cloud dan akan dibangun untuk saat ini diidentifikasi di 4 lokasi. Percepatan integrasi Pusat Data Nasional ini merupakan kolaborasi lintas pihak yang melibatkan lintas kementerian lembaga maupun kerja bersama lintas negara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita telah bersama-sama mengetahui bahwa seiring dengan optimalisasi penggunaan data digital dalam beberapa tahun ke depan, isu privasi dan keamanan data akan menjadi semakin kompleks. Upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang memperkuat perlindungan privasi dan data pribadi, termasuk pengembangan serta pemanfaatan infrastruktur data, harus dilakukan bersama oleh para pemangku lintas kepentingan. Upaya tersebut membutuhkan partisipasi proaktif para pelaku industri, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh masyarakat untuk secara aktif meningkatkan kesadaran dan penghormatan menjaga keamanan data diri sendiri dan data yang dikelola. Kita secara sadar harus memperlihatkan bahwa segala bentuk pemanfaatan data, baik yang berupa data pribadi dan data non-pribadi, harus dilakukan secara lebih bertanggung jawab. Melalui sinergi yang terus diperkuat, pemanfaatan data dapat mewujudkan Indonesia agar menjadi bangsa yang berdaulat secara digital, semakin terkoneksi, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Baik, terima kasih kepada Ibu Mira Thaibah atas pemaparannya terkait data privasi. Tadi dari rekaman presentasi Ibu Mira Thaibah kita mengetahui bahwa isu privasi ini adalah salah satu isu utama dalam semakin maraknya penggunaan big data. Dan kita mengetahui bahwa masyarakat itu sangat mementingkan keamanan data mereka, juga sangat mementingkan kontrol atas data yang sudah mereka berikan kepada institusi lain, dan juga mereka butuh memiliki kepercayaan yang cukup kepada institusi-institusi yang mereka sudah berikan datanya. Lalu tadi Ibu Mira juga sudah memaparkan terkait regulasi-regulasi yang pemerintah sedang sedang dibuat oleh pemerintah, terutama regulasi tentang perlindungan data pribadi, yang semoga ini akan lebih melindungi para konsumen terkait tentang data-datanya, data-data pribadinya. Lalu terakhir tadi Ibu Mira juga sudah menyampaikan terkait pembangunan pusat data nasional yang merupakan sebuah kolaborasi dari berbagai instansi-instansi di Indonesia. Itu adalah tadi pemaparan dari Ibu Mira Thaibah tentang isu data privasi di Indonesia. Dan mohon maaf karena Ibu Mira Thaibah
tidak bisa hadir pada sore hari ini. Jadi untuk sesi tanya jawab kedua ini tidak diadakan. Dan ya, akhir kata, saya mewakili panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme para peserta dan juga mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan di sesi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Edi dan Ibu Mira Taiba yang sudah membagikan waktunya dan memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat kepada kita semua di sore hari ini. Terima kasih Pak Edi dan Ibu Mira. Oke. Ya. Nanti saya share ininya, PowerPoint-nya saya share ke panitia. Oh, baik Pak. Nanti, kalau dibutuhkan, kalau enggak usah. Baik Pak, nanti panitia akan proses itu. Dan oke, di kolom chat akan ada link untuk formulir evaluasi. Teman-teman peserta diharapkan untuk bisa mengisi formulir ini jika ingin mendapatkan sertifikat yang nanti akan dikirimkan oleh panitia paling lambat pada tanggal 31 Juli 2021. Bila teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang penggunaan Big Data di Indonesia, ayo ikuti acara panel discussion ideas besok pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat tentang realita dari solusi berbasis data. Nah, acara besok ini akan mengundang panelis Bapak Nayoko Wicaksono sebagai Managing Director di Algoritma Data Science School dan Abraham Theodorus, seorang Senior Data Scientist di Tiket.com. Acara ini juga nanti akan dipandu oleh moderator Pak Heru Pradana, CEO dari Exilo dan Manager di ASML. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram @ideas.ppi-belanda dan @ppi-belanda untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar agenda kegiatan IDEAS 2021. Oke, saya mewakili panitia IDEAS acara hari ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa lagi di acara PPI Belanda tahun depan.